Bayangkan sebuah panggung terbesar sepak bola dunia. Stadion bergemuruh, jutaan pasang mata menatap layar televisi, dan para pemain terbaik dunia berlomba-lomba menorehkan sejarah. Piala Dunia kali ini benar-benar menjadi ajang unjuk gigi para bintang besar. Nama-nama seperti Erling Haaland, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi tampil luar biasa dan menjadi momok menakutkan bagi setiap lini pertahanan lawan. Haaland dan Mbappe sudah mengoleksi 4 gol, sementara Messi tampil lebih menggila dengan 5 gol hanya dalam 2 pertandingan. Statistik yang luar biasa. Mereka tak hanya mencetak gol, tetapi juga menunjukkan kualitas, ketenangan, dan kemampuan luar biasa dalam menentukan hasil pertandingan. Namun di tengah sorotan terhadap para pemain yang sedang berada di puncak performa, ada satu nama yang justru menjadi bahan perdebatan besar di kalangan penggemar sepak bola. Nama itu adalah Cristiano Ronaldo. Pertanyaannya, apakah Ronaldo benar-benar sudah habis? Banyak pengamat sepak bola mulai mempertanyakan peran Ronaldo di tim nasional Portugal. Bukan karena prestasinya di masa lalu, sebab tak ada yang bisa menyangkal bahwa Ronaldo adalah salah satu pemain terbesar yang pernah dimiliki dunia sepak bola. 5 Ballon d'Or, ratusan gol, puluhan trofi, dan berbagai rekor telah membuktikan kehebatannya. Tetapi sepak bola tidak hidup di masa lalu. Sepak bola selalu berbicara tentang kondisi saat ini, tentang siapa yang paling siap, siapa yang paling tajam, dan siapa yang paling mampu membantu tim meraih kemenangan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, banyak penggemar merasa bahwa Ronaldo tidak lagi memberikan dampak sebesar dulu. Kecepatan yang berkurang, mobilitas yang menurun, dan kemampuan menekan lawan yang tidak lagi seintensif masa mudanya menjadi sorotan. Salah satu momen yang ramai dibicarakan terjadi ketika Portugal mendapatkan peluang emas di depan gawang. Saat itu, gelandang kreatif Portugal, Bruno Fernandes, berada dalam posisi yang lebih ideal untuk menyelesaikan peluang tersebut. Namun Ronaldo memilih mengambil alih bola. Keputusan itu menuai kritik karena peluang yang seharusnya bisa menjadi gol justru gagal dimanfaatkan. Banyak yang menilai bahwa ego seorang superstar terkadang masih terlalu besar dibanding kebutuhan tim secara keseluruhan. Tentu saja kritik tersebut tidak sepenuhnya adil jika hanya menilai dari satu kejadian. Ronaldo tetaplah pemain yang memiliki naluri mencetak gol yang luar biasa. Akan tetapi, sepak bola modern menuntut lebih dari sekedar kemampuan mencetak gol. Kerjasama tim, pergerakan tanpa bola, pressing, dan pengorbanan demi kepentingan kolektif kini menjadi faktor yang sangat penting. Di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah status legenda membuat seorang pelatih kesulitan mencadangkan pemain? Banyak yang berpendapat bahwa nama besar Ronaldo masih memiliki pengaruh yang sangat kuat. Tidak mudah bagi seorang pelatih untuk mencadangkan pemain yang telah menjadi ikon negara selama hampir 2 dekade. Keputusan tersebut selalu berisiko menimbulkan kontroversi, baik di ruang ganti maupun di kalangan supporter. Namun sejarah sepak bola telah menunjukkan bahwa setiap era pasti memiliki akhir. Bahkan pemain-pemain terbesar sepanjang masa pun harus menerima kenyataan bahwa usia tidak bisa dilawan. Disinilah perbandingan dengan Messi kembali muncul. Setelah membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 2022, banyak pihak menilai bahwa perdebatan mengenai siapa pemain terbaik generasi ini sebenarnya sudah menemukan jawabannya. Messi berhasil melengkapi koleksi trofi yang selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya kekurangan dalam karirnya.
gelar Piala Dunia membuat warisannya semakin sulit ditandingi. Bahkan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, atau yang lebih dikenal sebagai Ronaldo R9, pernah memberikan pujian yang sangat tinggi kepada Messi. Ronaldo Nazario mengatakan, rekor memang dibuat untuk dipecahkan, dan sosok yang memecahkannya tidak mengejutkan siapapun yang mengikuti sepak bola dunia. Ia juga menilai bahwa setiap kali Messi menginjakan kaki di lapangan, sejarah seolah tercipta dengan sendirinya. Pernyataan itu menjadi bukti bahwa penghargaan terhadap kehebatan Messi tidak hanya datang dari penggemar Argentina, tetapi juga dari para legenda sepak bola dunia. Meski demikian, membandingkan Ronaldo dan Messi mungkin sudah bukan lagi topik utama saat ini. Dunia sepak bola tampaknya mulai memasuki babak baru. Generasi emas Ronaldo dan Messi perlahan mendekati akhir perjalanan mereka. Sementara itu, generasi berikutnya sudah siap mengambil alih panggung utama. Dua nama yang paling menonjol adalah Mbappe dan Haaland. Mbappe dikenal dengan kecepatan luar biasa, kemampuan menggiring bola yang mematikan, serta insting gol yang tajam. Ia telah membuktikan dirinya di berbagai turnamen besar dan menjadi simbol masa depan sepak bola Prancis. Sementara Haaland tampil sebagai mesin gol yang hampir tidak bisa dihentikan dengan postur tinggi, kekuatan fisik yang luar biasa, dan penyelesaian akhir yang mematikan. Striker Norwegia ini mampu mencetak gol dari berbagai situasi. Yang membuat persaingan mereka semakin menarik adalah usia keduanya yang masih relatif muda. Mereka memiliki waktu bertahun-tahun untuk menciptakan rekor baru, memenangkan trofi, dan membangun warisan yang mungkin suatu hari akan menyaingi bahkan melampaui generasi sebelumnya. Karena itulah perhatian dunia kini perlahan mulai bergeser. Jika satu dekade terakhir didominasi oleh perdebatan Ronaldo versus Messi, maka dekade berikutnya mungkin akan menjadi era Haaland versus Mbappe. Dan menariknya, Piala Dunia kali ini menghadirkan salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada laga ketiga fase grup yang akan berlangsung tanggal 26 Juni. Mbappe dan Haaland dijadwalkan saling berhadapan dalam pertandingan yang menentukan juara grup I. Laga tersebut bukan hanya soal 3 poin, bukan hanya soal posisi klasemen, tetapi juga tentang gengsi, pembuktian, dan simbol pergantian generasi. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Mbappe dengan kecepatan kilatnya akan membawa timnya berjaya, ataukah Haaland kembali menunjukkan mengapa ia disebut sebagai predator paling berbahaya di depan gawang saat ini? Satu hal yang pasti, dunia sepak bola sedang menyaksikan perubahan besar. Messi masih menunjukkan kelasnya sebagai legenda hidup. Ronaldo masih berjuang mempertahankan statusnya di level tertinggi. Namun di belakang mereka, Mbappe dan Haaland terus mengetuk pintu sejarah, siap mengambil mahkota yang selama ini diperebutkan oleh dua raksasa sepak bola dunia. Mungkin kita sedang menyaksikan akhir dari satu era. Dan pada saat yang sama, kita juga sedang menyaksikan lahirnya era yang baru. Jadi menurut kalian, apakah Ronaldo masih layak menjadi starter untuk Portugal? Apakah Messi sudah mengakhiri perdebatan pemain terbaik sepanjang masa? Dan di antara Mbappe atau Haaland, siapa yang akan menjadi penguasa sepak bola dunia dalam 10 tahun ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari Sobat Bola.